berbobot kepada Koci. Baik. Jadi ada dua Bu ya yang ingin Ibu kembangkan. Jadi ada dua kompetensi yang ingin dikembangkan secara lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira menurut Bu Fatma, indikator ketercapaiannya dan tujuan pengembangannya yang Ibu inginkan itu apa, Bu? Indikator pencapaian yang saya inginkan Pak dari coaching ini yaitu coach tersebut mendapatkan solusi dari permasalahannya dan coach tersebut dapat mengetahui cara-cara dalam menyelesaikan permasalahannya seperti mengetahui cara atau langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahannya. Baik Bu Fatma. Jadi menurut Ibu, indikator ketercapaian apabila coach telah mengetahui atau menemukan sendiri solusi atas permasalahannya, Bu ya. Baik Bu Fatma, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan coach dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah proses coaching ini kita akan berbincang-bincang kembali Bu ya. Jadi silakan Ibu lanjutkan proses coachingnya. Saya akhiri pra observasi kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ren. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Fat. Ya, saya dengar-dengar katanya ada yang ingin kita ceritakan. Kira-kira mau membicarakan tentang apa nih, Bu Ren? Kita punya waktu kurang lebih 15 menit ke depan ya, Bu Ren. Iya, Bu. Begini, Bu, saya ingin bercerita dan menyampaikannya kepada Ibu berkaitan dengan rekan-rekan guru di sekolah, Bu. Setelah saya amati peserta didik yang berkaitan dengan peserta didik yang minat belajarnya yang rendah, yang masih rendah, Bu. Di mana salah satu faktornya barangkali dalam penggunaan metode atau ya model yang saya gunakan barangkali monoton, Bu. Di mana pembelajarannya masih menggunakan metode ceramah atau metode yang secara konvensional. Kemudian terkadang murid saya menjadi bosan dalam pembelajaran. Kemudian anak murid saya barangkali ya, kalau saya lihat barangkali dia mau pembelajarannya bervariasi atau diiringi dengan outing kelas di luar kelas atau di luar sekolah, di mana ya sekarang kita sudah mengetahui zaman sekarang itu sudah berkembang teknologi ya sangat pesat. Kemudian guru-guru itu ya paling tidak harus menyesuaikan dengan perkembangan sekarang, di mana kita harus beradaptasi dengan anak-anak zaman now, ya. Zaman teknologi, ya, ber-IT seperti itu, Bu. Jadi kita menggunakan pembelajaran yang TPEK, ya, TPEK dan bernalar tinggi, berHOTS, ya. Seperti itu barangkali, Bu, yang saya ingin ceritakan kepada Ibu. Baik, Bu. Jadi Bu Reni ingin agar pembelajaran di sekolah guru lebih bervariatif dalam menggunakan metode pembelajaran, Bu ya. Iya, Bu. Kira-kira setelah kita berbincang beberapa menit ke depan ini, apa sih harapan Bu Reni dari pembicaraan kita ini? Ya, yang saya harapkan untuk dalam perbincangan kita, Bu, pagi hari ini, saya mau mengetahui cara untuk membantu rekan-rekan guru ya, agar nantinya ada perubahan dalam metode pembelajarannya kah, atau model pembelajaran yang dia sudah gunakan
ke depannya, seperti itu, Bu. Baik Bu Ren. Jadi Bu Reni berharap adanya perubahan dalam penyampaian pembelajaran yang dilakukan oleh rekan-rekan guru Bu ya. Menurut Ibu perubahan penyampaian materi pembelajarannya seperti apa ya Bu Ren yang diharapkan? Perubahan yang saya harapkan itu ya pasti otomatis tadi ya saya sebutkan, yaitu metode, kemudian strategi atau model media yang bervariasi, media yang berinovatif, bervariasi, bermacam-macam ya, menggunakan media audiovisual, kemudian menggunakan media yang memakai aplikasi yang bernuansa IT. Kemudian saya akan mengaitkan dengan pembelajaran kehidupan sehari-hari. Kemudian ada juga nanti akan menggunakan ya tadi itu aplikasi Quizzes, kemudian ada word wall, ada juga biasa dipakai dengan ruang guru, ya semacam itu Bu sejenisnya. Bahkan juga setiap sesi itu saya akan menayangkan video pembelajaran, bahkan ada juga video-video yang saya buat sendiri dan saya melakukan sendiri seperti itu. Dan ada slide-slide PowerPoint bagi saya yang alhamdulillah sudah baik ya. Menurut saya anak-anak sudah menerima dengan antusias, dengan termotivasi ya, sehingga ada sebagian murid yang sudah ada saya lihat meningkat Bu dari kebutuhan belajarnya kemarin agak-agak menurun, ini sekarang meningkat seperti itu Bu. Ya baik Bu Ren. Ibu Reni berharap penyampaian materinya lebih bervariatif. Misalnya jika kita memposisikan kondisinya pada kondisi idealnya Bu ya. Misalnya dimulai dari level 1 sampai 10, kira-kira menurut Ibu Reni kondisi dan situasi Bu Reni saat ini berada di level berapa? Kalau saya menurut saya ada di level 5 Bu ya, di mana di sekolah saya masih terdapat beberapa guru yang masih mengembangkan kompetensi yang tradisional, yang tempo dulu ya, atau istilahnya meng-upgrade kompetensi atau yang mengcopy paste saja. Ada juga yang sudah berkembang sih, yang memang membuat perangkat-perangkatnya sendiri atau berkolaborasi dengan teman-teman di luar sekolah. Iya, bahkan juga ada teman-teman juga itu Bu masih menggunakan metode ceramah, iya, metode konvensional seperti itu. Baik, ada di level 5 ya Bu ya. Menurut Ibu Reni kondisi Iya, perubahan yang Ibu harapkan ingin di level berapa kira-kira Bu Ren? otomatis pasti saya harus meningkatkan Bu ya. Harapan saya sih ada di level 7. Itu saja sudah cukup baik Bu bagi saya. Di level 7 mengingat tadi itu masih ada terdapat rekan-rekan guru yang masih nyaman dengan metode-metode yang tradisional itu, yang ceramah seperti itu. Jadi Bu Reni ingin ke level yang ke-10 Bu ya. Nah, untuk mencapai level tersebut, apakah Ibu Reni memiliki ide atau rencana apa untuk mencapai perubahan terhadap rekan-rekan di sekolah Bu Reni? Ya, oke, sebenarnya saya masih kepikiran Pak, Bu ya, dimana saya masih merancang membuat atau mendampingi satu-satu guru-guru saya ya, dimana secara bergilir saya memonitoring atau mengajak bekerja sama, berkolaborasi untuk membuat perangkat-perangkat yang lebih bervariasi, berinovasi. Kemudian ya ada kaitannya juga dengan kemarin yang saya dapatkan di guru penggerak itu budaya positif. Ya, di situ juga saya akan menggunakan apa yang sudah saya dapatkan untuk lebih memotivasi teman-teman saya ya di sekolah saya, Bu.
Baik Ibu ingin melakukan mentoring atau pendampingan individu Bu ya. Adakah solusi atau Ya, strategi lain yang ingin Ibu gunakan selain mentoring atau pendampingan individu? ya, otomatis Bu, saya akan berkonsultasi dengan kepala sekolah ya, di mana saya akan membuat workshop atau pelatihan tentang pembuatan media pembelajaran yang menarik. Contoh baru-baru ini ada saya mau merencanakan membuat media pembelajaran video pembelajaran yang menggunakan KineMaster. Di mana KineMaster itu mempunyai fitur-fitur atau perangkat-perangkat di dalamnya sangat lengkap. Jadi kalau mau menyambung-nyambung video, mau mengedit-ngedit video pembelajaran, ya itu saja dengan KineMaster biar di data motor itu sudah bisa membuat Bu video pembelajaran. Contoh ya Bu, saya biasa kalau mau melakukan mengedit video, bisa saja bukan dibilang ya Bu, bisa saja di atas motor atau di atas mobil, sementara berjalan atau dalam perjalanan itu mengedit. Sangat mudah sekarang aplikasi yang diberikan oleh Play Store. Jadi memang ada positif dari handphone tersebut, ada juga dampak negatifnya sih. Seperti itu Bu. Jadi media-media yang akan kegiatan-kegiatan yang akan saya lakukan itu ya termasuk ada IHTK atau workshop dan pelatihan-pelatihan. Seperti itu Bu. Jadi pilihannya ada dua Bu ya, melakukan mentoring dan Bu Reni berkonsultasi terlebih dahulu kepada kepala sekolah untuk membuat workshop atau pelatihan Bu ya. Nah menurut Bu Reni dari keduanya ini yang mana menurut Ibu paling nyaman bagi rekan-rekan guru di sekolah Ibu untuk Ibu laksanakan? Ya, sepertinya untuk sekarang ini Bu, metode mentoring ya Bu, yang lebih tepat yang saya gunakan, di mana saya akan melakukan workshop dan atau pelatihan yang akan membutuhkan beberapa persiapan, di mana ada biaya yang cukup besar, kemudian menghadirkan narasumber yang berkompeten di dalamnya, termasuk juga saya kalau memang tidak ada narasumber yang saya dapatkan nanti, ya bisa saya sebagai narasumber sendiri. Kemudian menyesuaikan waktu yang tepat untuk menghadirkan peserta. Seperti itu Bu yang saya akan atur. Kemudian nanti insya Allah jika ada kesempatan Ibu boleh melihat juga ya dalam pelatihan saya. Baik Bu, artinya Bu Reni lebih memilih metode mentoring untuk dilakukan dibandingkan workshop sementara waktu ini Bu ya. Perkiraannya kapan Ibu Reni akan melaksanakan kegiatan mentoring tersebut? Insya Allah secepatnya Ibu, insya Allah secepatnya. Rencananya sih pekan depan Bu. Saya akan melakukan mentoring tersebut secara bergilir dengan rekan-rekan teman-teman sejawat. Kegiatan tersebut akan direncanakan pekan depan Bu ya. Nah, dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, apakah Bu Reni membutuhkan bantuan atau semacamnya? Ya, tentunya saya akan memerlukan bantuan untuk berkolaborasi dengan dengan teman-teman, kemudian membutuhkan yang narasumber yang berkompeten di dalamnya, kemudian perangkat-perangkat supaya di-download secepatnya sebelum melakukan kegiatan pelatihan, dan utamanya pasti ada pemateri yang memiliki keahlian betul dalam memanfaatkan platform media pembelajaran yang menarik. Seperti itu Bu. Baik, artinya Bu Reni akan melakukan kolaborasi ya dengan rekan-rekan yang ahli dalam membuat media pembelajaran Bu ya. Baik Bu Reni, Ya. inilah akhir dari sesi perbincangan kita pada pagi hari ini. Saya sangat senang dan juga penasaran
merupakan hasil coaching kita pada pagi hari ini. Semoga rencana-rencana baik Bu Reni diberikan kelancaran dan kemudahan dalam melakukan Amin. perubahan di sekolah Amin. Ibu Reni, serta bernilai ibadah di Amin. sisi Amin. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebelum saya tutup perbincangan Amin. kita pada pagi hari ini, eh, apa apa yang ingin Bu Reni dapatkan dari perbincangan kita kali ini? Ya, selama saya mengikuti perbincangan hari ini dengan Ibu ya, Oh, saya menemukan gambaran. Saya menemukan gambaran di mana saya insya Allah dapat membantu rekan-rekan guru, teman-teman sejawat saya di sekolah dalam mengubah dan menghadirkan proses pembelajaran yang berinovatif, yang menarik bagi anak-anak serta didik saya di sekolah. Tentunya ya pasti dengan kerjasama dari pihak-pihak kepala sekolah dan para pemateri atau narasumber yang akan saya butuhkan nantinya, Bu. Ya. Bu Reni, minggu depan kita bincang-bincang lagi tentang aksi yang telah dilakukan Bu Reni di sekolah. Terima kasih saya ucapkan sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you again, Bu Guru, Ibu Fatma. Halo Bu Fatma. Iya, Pak. Ya, Iya, alhamdulillah Pak. ya Bu Fatma, coachingnya berjalan dengan baik dan lancar. Tadi sebelum proses coaching yang dilakukan oleh Bu Fatma bersama Bu Reni, pada bagian praobservasi saya sempat menanyakan indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Bu Fatma. Nah, menurut Ibu, dari beberapa indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Bu Fatma tadi, apa yang Bu Fatma sudah lakukan pada proses coaching pagi hari ini? Baik Pak, alhamdulillah tadi saya sudah melakukan proses coaching dan berdasarkan hasil coaching tadi, saya sudah melakukan proses coaching sesuai alur Tirta dan sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan. Kemudian saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coach informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya juga sudah menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan dan saya sudah meminta coach untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut. Seperti itu, Pak. Baik. Menurut saya sebagai observer, Bu Fatma ini sudah menjalankan proses coaching dengan sangat baik. Kemudian Bu Fatma juga sudah menjalankan proses coaching sesuai dengan alur Tirta, di mana Bu Fatma sudah menanyakan tujuan, ya. Jadi Bu Fatma juga sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada coaching. Kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coach sehingga coach dapat menemukan solusinya sendiri. Ya, jadi pada coaching kali ini Bu Fatma menurut saya telah menerapkan prinsip coaching yang bertanggung jawab. Saya ucapkan sekali lagi selamat Bu Fatma ya. Namun sebelum kita mengakhiri perbincangan kita hari ini, masih ada satu pertanyaan lagi yang saya ingin tanyakan kepada Bu Fatma. Jadi menurut Bu Fatma, dari proses coaching yang sudah Ibu lakukan, kompetensi apa yang ingin kedepannya Ibu kembangkan? Silakan Ibu Fatma. Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu Pak, mengajukan pertanyaan berbobot, karena dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coach, sehingga saya dapat menggali informasi lagi lebih mendalam dan dapat mengarahkan coach dalam menemukan solusi atas permasalahannya. Baik. Luar biasa sekali Bu Fatma ya. Jadi tadi Bu Fatma sudah menerapkan alur Tirta dengan sangat baik. Di situ juga saya memperhatikan Bu Fatma sudah memberikan
pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, karena dari yang saya perhatikan pada proses coaching tadi, coach ini sudah memberikan respon jawaban dari apa yang Bu Fatma harapkan. Ini sudah sangat luar biasa, karena Bu Fatma menggali lebih dalam lagi, ya, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tersebut. Nah, ke depannya Bu Fatma pasti akan lebih baik lagi menurut saya. Jadi saya pikir cukup untuk pasca observasi kita hari ini. Semoga kita dapat berbincang-bincang kembali di kesempatan berikutnya, kemudian dapat berbagi pengalaman dari hasil coaching, termasuknya diantaranya. Baik Bu Fatma, saya cukupkan. Terima kasih atas waktunya. Sekian, sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Fat. Saya senang bertemu dengan Bu Reni hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching. Saya ingin memberikan dukungan bagaimana saya dapat membantu Bu Reni hari ini. Alhamdulillah, terima kasih Bu Fat. Ya, saya ingin membimbing Koci ya dalam peningkatan kemampuan presensnya, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan bermakna. Baik, Bu Ren, saya akan mendukung Bu Reni dalam hal ini. Terima kasih. Kira-kira bagian yang mana yang ingin Bu Reni fokuskan pada observasi? Ya, sebentar saya harap Bu Fatma memperhatikan saya ya, bertanya ke Koci. Iya, di mana saya mau memperhatikan cara saya mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya, itu yang saya mau akan fokuskan Pak Bu pada hari ini. Baik Bu Ren, saya akan catat bagaimana menurut Bu Reni sejauh mana tingkat kemampuan Bu Reni dalam hal ini. Ya, saya percaya dalam peningkatan dan mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan bermakna, yang dimana pertanyaan-pertanyaan yang harus efektif dan sangat berguna dalam proses coaching. Kemudian meningkatkan keterampilan bertanya ya, dan membimbing murid di dalam kelas, seperti itu Bu. Baik Bu Ren, saya paham. Kemudian apa harapan Bu Reni dari observasi kita nanti ini? Iya, saya akan memberikan umpan balik yang membangun, ya tentunya untuk perkembangan saya juga, dan khususnya bagi yang mendengarkan ya, ataukah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan bermakna. Baik Bu Ren, silahkan dilanjutkan coachingnya hari ini. Saya akan mendengarkan percakapannya Bu Reni dengan coach hari ini. Silahkan Bu Ren. Iya. Iya, terima kasih Ibu Fat. Selamat mendengarkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sul, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Reni. Selamat pagi Pak, Alhamdulillah. Bagaimana Pak Sul hari ini? Baik Pak?
Alhamdulillah, alhamdulillah, baik-baik Ibu. Bu Reni bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik juga Pak. Iya. Oke Alhamdulillah. Pak Sul. Nah Pak Sul, hari ini saya akan melakukan coaching ya dengan Pak Sul dengan Baik menggunakan Ibu. model Tirta. Iya, oke. Sebentar saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Saya harap Pak. Halo. Oke Pak Sul. Boleh diulang Halo. pertanyaannya Ibu, jaringan saya Halo bermasalah. Pak Sul. Halo. Oh iya. Pak Sul. Halo Pak Sul. Iya Bu. Pak Sul. Iya Bu. Ya, pertama-tama mari kita memulai dengan menetapkan tujuan dari sesi coaching pada hari ini. Apa kira-kira yang Bapak akan capai pada coaching hari ini? Baik Ibu. Secara umum yang saya harapkan dan saya inginkan dari proses coaching kita pada pagi hari ini, saya ingin meningkatkan kemampuan saya utamanya dalam hal mengelola waktu yang lebih efektif, karena mengingat beberapa saat ini ada banyak sekali aktivitas atau kegiatan yang saya lakukan dan itu kurang lebih hampir bersamaan waktunya. Nah, saya mengalami kendala di hal membagi waktu ini, Bu. Oke. Oh iya, baik, tujuannya sangat jelas Pak ya. Oke, jadi sekarang mari kita identifikasi hal-hal yang nyata terkait dengan pengelolaan waktu Bapak. Kira-kira apa hambatan dan kendala yang Bapak hadapi dalam mengelola waktu? Baik, Bu. Kendala yang saya hadapi ini, saya sering merasa kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas saya, utamanya yang ada dalam utamanya yang waktunya ditentukan, Ibu. Jadi saat ini kan saya mengikuti proses atau program pendidikan guru penggerak dan ini bersamaan jadwalnya dengan tugas dan tanggung jawab saya juga di sekolah. Nah, hal ini yang bagi saya kesulitan saya dalam hal mengelola waktu, di mana ada banyak sekali aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang harus deadline tugasnya. Seperti itu, Bu. Oke, setelah saya mengidentifikasi Pak ya, hambatan yang Bapak sebutkan tadi, mari kita lanjutkan ke rencana aksi yang Bapak akan lakukan terhadap masalah yang Bapak hadapi. Kira-kira rencana aksi yang konkret ya, yang konkret Bapak lakukan, yang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan pengelolaan waktu Bapak. Iya, baik, Bu. Saya berencana di sini untuk membuat jadwal. Jadi secara pribadi saya ingin membuat jadwal yang terstruktur, yang kemudian membagi skala prioritas saya, utamanya tugas-tugas yang berdasarkan dengan tingkat urgensinya atau sesuai dengan batas waktunya. Jadi agar saya tidak kesulitan dan tugas-tugas tersebut tidak kemudian menjadi menumpuk dan saling mengganggu dengan tugas dan tanggung jawab saya yang lainnya. Kurang lebih seperti itu, Bu. Iya, terima kasih Pak. Saya senang sekali mendengarnya. Ya, kemudian Pak, bagus sekali ya rencana aksinya ya. Oke, sekarang yang akan saya tanyakan Pak, menjaga komitmen terhadap rencana aksi yang Bapak akan lakukan.
Kira-kira apa Pak yang dapat membantu dan menjaga komitmen tersebut? Baik, baik Bu. Dalam hal untuk membantu menjaga komitmen saya, eh, pada rencana aksi saya ini saya berharap saya akan mencoba untuk membuat sebuah reminder atau dan mengajak rekan-rekan sejawat atau rekan-rekan kerja saya untuk mendukung rencana saya tersebut. Jadi kedepannya saya akan berusaha sebisa mungkin agar kiranya rekan-rekan kemudian dapat mensupport saya, memberikan dukungan agar nantinya tugas-tugas tersebut bisa saya laksanakan sesuai dengan rentang waktu yang ditentukan. Seperti itu, Ibu. Terunmute, Bu. Bu, halo Bu Reni. Suaranya terunmute. Iya Pak, terima kasih Pak sudah mengingatkan. Iya, ya bagus sekali ya Pak. Pasti otomatis harus Bapak kerjasama dengan para rekan sejawat ya, rekan teman-teman seluruh di sekolah. Dan otomatis Bapak harus kerjasama dengan kepala sekolah dan pengawasnya untuk Betul, Ibu. mengatur waktu. Berkolaborasi, Bu. Iya, kolaborasi. Apalagi kalau lagi pada saat penilaian tengah semester atau penilaian akhir semester itu pasti lagi banyak-banyaknya waktunya yang termakan Pak. Oke Pak, Pak Sul, terima kasih. Terakhir dari saya, bagaimana Bapak bertanggung jawab terhadap rencana yang Bapak akan lakukan, yang rencana aksi ini ya. Kemudian siapa yang akan membantu Bapak dalam menindaklanjuti rencana ini? Baik, baik Ibu. Secara umum saya akan memantau perkembangan diri saya ini secara berkala, jadi secara berkesinambungan, berkelanjutan, dan kemudian saya akan berupaya untuk meminta umpan balik dari rekan-rekan sejawat atau kerja saya di sekolah. Saya juga akan mencari sumber daya tambahan jika diperlukan. Ini adalah beberapa rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan ke depannya, Ibu. Demikian, Ibu. Iya, baik sekali Pak. Oke, jadi saya harapkan Bapak selalu semangat ya, jangan berkecil hati. Siap, kalau teman-temannya ada yang kurang mensupport, kurang mau bekerja sama dengan Pak Sul, ya harus ditanggapi dengan baik ya Pak, jangan memasukkan dalam hati seperti itu. Oke. Baik Ibu. Baik, Pak Sul. Ya, nanti kita akan berbincang-bincang kembali ya di sesi berikutnya jika ada kesempatan lagi. Oke, sampai di sini dulu Pak Sul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, selamat Ibu. pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam Bu Ren. Terima kasih. Waalaikumsalam Ibu Fat. Ya, terima kasih telah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching sebelumnya. Bagaimana Bu Ren menilai performa dalam kompetensi tersebut? Ya, terima kasih Bu Fat. Saya menilai performan saya, alhamdulillah ya, saya melakukan dengan baik sesuai dengan kompetensi apa yang saya berikan. Artinya tujuan apa yang saya mau capai, alhamdulillah tercapai Bu. Ya, alhamdulillah. Boleh berbagi hasil pengamatan. Saya melihat bahwa Ibu Reni telah melakukan mendengarkan
kreatif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan sangat baik sesuai dengan standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Bu Ren tentang ini? Ya, saya mampu mendengarkan aktif Bu dengan apa yang diberikan sama Koci ya, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan berbobot ya, dengan baik. Kemudian alhamdulillah saya senang mendengarnya Bu. Iya. Iya, alhamdulillah saya juga senang mendengarkannya. Namun demikian, saya juga melihat beberapa aspek yang masih dapat ditingkatkan, yang perlu ditingkatkan. Misalnya saat observasi tadi, saya perhatikan saat ini Bu Reni melakukan yang sebetulnya seharusnya sesuai dengan standar. Bagaimana pandangan Bu Reni? Ya, ya yang saya lakukan tadi ada beberapa kompetensi ya yang seharusnya masih perlu ditingkatkan Bu. Ya termasuk ada standar proses di dalamnya. Insya Allah saya akan berusaha meningkatkan lebih optimal kembali di sesi-sesi berikutnya. Baik, dari diskusi kita, apa langkah konkret yang akan Bu Reni ambil untuk meningkatkan performa di coaching ini? Iya, insya Allah Bu, saya akan berencana melakukan latihan-latihan lebih intensif lagi ya, lebih giat lagi dalam mendengarkan, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot, sesuai dengan alur tirta Bu, yang lebih efektif. Baik, itu langkah yang sangat baik. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik. Terakhir Bu Ren, apa yang Ibu Reni peroleh dari proses ini? Alhamdulillah saya merasa lebih memahami Bu, di mana saya perlu berkembang ya, perlu memperbaiki diri. Oh saya di sini kekurangan saya di sini ya, kelebihan saya di sini. Dan saya berterima kasih kepada Ibu untuk membimbing saya, memberikan umpan balik yang positif agar saya lebih terarah lagi. Iya, sama-sama Bu Ren. Semoga ditingkatkan ya Iya. coaching lagi. Sampai Iya. berjumpa lagi Bu Ren. Terima kasih Bu Fat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Reni. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat walafiat Bu Reni. Bu Reni bagaimana kabarnya? Alhamdulillah juga Pak sama. Walaupun serak-serak basah Pak, serak-serak suara saya, tapi alhamdulillah sehat Pak hari ini. Baik, Bu. Oke, Pak Sul, ya saya akan melakukan coaching pada hari ini ya dengan Pak Sul, di mana sebentar saya akan tanya-tanya Pak Sul. Ya, oke Pak Sul. Baik, baik. Siap, sebelum Bu, siap. saya bertanya Pak Sul, saya sebagai observer ya akan membicarakan terlebih dahulu sebelum Pak Sul melaksanakan program coaching dengan Bu Fatma. Boleh ya Pak? Boleh? Siap Bu, boleh. Iya. Nanti pada saat proses coaching Pak, antara Bapak dengan coaching, saya amati dan akan saya nilai ya sesuai dengan rubrik penilaian coaching, di mana apakah Bapak sudah sesuai pertanyaan-pertanyaannya, kemudian sesuai dengan alur kita atau belum,
Kemudian saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci, dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari Koci. Ya, apakah sudah sesuai dengan pernyataan yang nanti Bapak sampaikan? Dan jangan lupa Bapak ya, harus disesuaikan dengan prinsip coaching. Ya, diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Ya, sebelum Bapak melakukan coaching, saya ada pertanyaan untuk Bapak. Yang pertama, kompetensi apa Bapak Sul mau kembangkan di proses coaching pada hari ini? Baik Ibu Reni. Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching, Bu ya, kurang lebih seperti itu. Yang dimana yang pertama itu tentang kehadiran penuh atau presence. Kemudian yang kedua itu saya mendengarkan aktif atau menyimak. Dan yang ketiga kompetensi yang ingin saya kembangkan yakni mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Baik Pak. Ya, jadi yang akan Bapak kembangkan ada 3 kompetensi ya, di mana ada kehadiran atau presensi, kemudian yang kedua ada mendengarkan aktif ya, menyimak ya. Ya, betul. Dan ada satu lagi yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya. Baik dari ketiganya itu, kira-kira yang mana Pak secara spesifik yang Bapak akan kembangkan di observasi ini? Baik, Bu. Yang lebih spesifiknya yang ingin saya kembangkan pada diri saya terkait peningkatan kompetensi saya utamanya yaitu kompetensi yang pertama itu mendengarkan aktif, Bu ya. Kemudian yang kedua saya juga ingin meningkatkan kompetensi utamanya pada kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Seperti itu, Bu. Ya, baik. Jadi ada 2 yang Bapak akan kembangkan ya secara spesifik, yaitu mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Lalu kira-kira Bapak indikator ketercapaiannya dan tujuan pengembangan yang Bapak inginkan pada saat ini. Baik Ibu, bagi saya indikator ketercapaian yang saya inginkan dari proses coaching ini yang akan saya lakukan, yang dimana coach nantinya tersebut dapat mendapatkan solusi dari permasalahannya dan coach tersebut dapat mengetahui cara-cara dalam menyelesaikan permasalahannya, seperti mengetahui cara atau langkah-langkahnya. Seperti itu, Ibu. Oh iya, siap. Jadi menurut Bapak indikator ketercapaiannya apabila coach telah mengetahui atau menemukan sendiri solusinya, kemudian Bapak berterima kasih atas jawaban-jawaban yang akan diberikan pada saat proses coaching dengan coach dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching kita akan bertemu lagi Pak, ya. Kita akan berbincang-bincang kembali. Iya, ya. Nanti bertemu lagi di room ini. Oke Pak, semangat selalu. Salam sama ya, yang coach. Siap Ibu. Silakan Pak. Baik Bu, terima kasih Bu Reni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Fatma. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Sul. Baik ya Bu. Ngomong-ngomong, katanya ini ada sesuatu dan lain hal yang ingin diceritakan ya Bu. Jadi kita kira-kira mau membicarakan tentang apa ini Bu? Kita punya waktu kurang lebih 15 menit ke depan. Saya akan membersamai Bu Fatma untuk berbincang lah, kurang lebih seperti itu. Silakan Ibu. Ya, baik Pak. Ini ada yang saya mau ceritakan dan sampaikan kepada Bapak.
Ini berkaitan tentang rekan-rekan guru di sekolah, Pak. Setelah saya Baik. banyak setelah saya amati banyak peserta didik yang minat belajarnya sangat rendah, dan salah satunya dipengaruhi oleh metode pembelajaran yang digunakan di sekolah itu sangat monoton, di mana pembelajarannya masih menggunakan metode ceramah oleh gurunya, atau disebut juga metode konvensional. Nah, terkadang membuat murid menjadi bosan di dalam kelas pada saat pembelajaran. Jadi sebagai guru juga seharusnya kita harus mengikuti zaman atau beradaptasi dengan perubahan yang seperti ini. Bagaimana itu, Pak, menurut Bapak? Baik, baik. Baik, Bu Fatma. Jadi Bu Fatma ini ingin agar pembelajaran di sekolah ini lebih bervariatif Bu ya, lebih menarik, Iya, Pak. menyenangkan, bermakna ya. Nah, Iya, Pak. kira-kira setelah kita berbincang-bincang beberapa menit ke depan ini, apa sih harapan Bu Fatma dari pembicaraan yang nanti akan kita langsungkan ini? Silakan Ibu. Iya, harapan saya, Pak, eh, harapan saya dapat mengetahui cara untuk membantu rekan-rekan guru nantinya agar mendapat perubahan, atau guru tersebut yang mengajar yang awalnya tadi menggunakan metode konvensional berinovatif sedikit, atau menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, Pak. Jangan hanya menggunakan metode ceramah saja, agar siswa nantinya tidak mengantuk atau tidak bosan di dalam kelas. Baik, baik Bu Fatma. Jadi Bu Fatma berharap adanya perubahan dalam penyampaian pembelajaran yang nanti dilakukan oleh rekan-rekan guru Bu Fatma di sekolah. Jadi menurut Ibu, perubahan penyampaian materi pembelajaran seperti apa sih yang Ibu Fatma harapkan yang dilakukan oleh rekan-rekan guru ini? Silakan Ibu. Ya, perubahan yang saya harapkan, Pak, perubahan dalam segi metode dan model atau media pembelajaran yang digunakan oleh seorang pendidik agar bervariatif. Misalnya, jika dikaitkan dengan konteks kekinian, ada banyak media pembelajaran yang menggunakan aplikasi, baik itu dalam bentuk games atau kuis, nah, atau sejenisnya, atau melalui juga PowerPoint. Bagi saya sudah baik agar murid dapat terakomodir kebutuhan Baik, Bu. belajarnya. Iya, iya, iya. Oke, saya menangkap maksud dari keinginan Bu Fatma ya. Jadi intinya Bu Fatma berharap penyampaian materinya ini lebih variatif. Misalnya jika kita memposisikan kondisinya pada kondisi idealnya Bu ya. Misalnya dimulai dari level 1 sampai dengan level 10. Kira-kira menurut Ibu, Bu Fatma, kondisi dan situasi Bu Fatma saat ini berada di level berapa Ibu? Eh, Kalau menurut saya, Pak, masih ada di level 5, karena di sekolah masih terdapat beberapa guru yang mengembangkan kompetensi atau istilahnya mengupgrade pengetahuannya, serta pembelajaran yang dilakukan itu masih menggunakan metode ceramah. Baik, Bu. Masih menggunakan metode ceramah atau konvensional ya, Bu. Artinya menurut Ibu masih ada di level 5 ya, Bu ya. Nah, Ya, Pak. menurut Ibu kondisi perubahan ini yang Ibu harapkan dari tadi yang Ibu sampaikan ada di level 5. Jadi Ibu mengharapkan perubahan ini berada di level berapa, Bu? Harapan saya, Pak, berada di level 7. Di level 7 saja sudah lebih dari cukup. Baik, Baik. Pak.
mengingat tadi itu Artinya level 7 ini sudah cukup baik menurut Bu Fatma ya. Jadi iya Pak. Bu Fatma ingin perubahan atau kompetensi rekan-rekan guru ini dalam memanage pembelajaran ini ada di level 7. Baik ya. Nah, untuk mencapai level tersebut, apakah Ibu memiliki ide atau rencana apa untuk mencapai perubahan terhadap rekan-rekan di sekolah Ibu? Sebenarnya Pak, itu yang masih saya pikirkan. Apa mungkin saya membuat mentoring atau pendampingan individu kepada rekan-rekan guru secara bergiliran seperti itu, Pak? Oke, baik. Baik sekali itu Bu Fatma. Jadi Bu Fatma ingin melakukan mentoring atau pendampingan secara individu Bu ya. Nah, eh, adakah solusi atau strategi lain yang ingin Ibu gunakan selain menggunakan mentoring atau pendampingan secara individu? Silakan Ibu. Uh, Selanjutnya mungkin saya akan mengkonsultasikannya terlebih dahulu kepada kepala sekolah untuk membuat workshop atau pelatihan tentang pembuatan media pembelajaran yang menarik dan bermakna di sekolah, Pak. Oke, baik. Jadi tadi Bu Fatma sudah mengemukakan dua ya. Jadi ada dua pilihannya ini Bu ya. Jadi melakukan mentoring dan kemudian Bu Fatma berkonsultasi terlebih dahulu dengan kepala sekolah untuk membuat semacam workshop, webinar atau pelatihan semacam itu Bu ya. Nah, Ya, Pak. menurut Bu Fatma dari keduanya ini yang mana menurut Bu Fatma yang paling nyaman atau yang paling memudahkan bagi Ibu dan rekan-rekan guru di sekolah untuk Ibu laksanakan nantinya? Ya, sepertinya Pak, untuk sekarang ini metode mentoring akan lebih tepat digunakan Pak ya, karena apabila melakukan workshop atau pelatihan akan membutuhkan beberapa persiapan seperti biaya yang cukup besar, menghadirkan narasumber yang kompeten, serta menyesuaikan waktu yang tepat untuk menghadirkan peserta seperti itu Pak. Baik, baik. Artinya Bu Fatma lebih memilih metode mentoring Bu ya untuk Ya, dilakukan Pak. dalam waktu dekat ini ya dibandingkan dengan workshop atau Ya, Pak. pelatihan dalam waktu sementara waktu ke depan ini. Nah, perkiraannya menurut Ibu kapan Ibu akan melaksanakan kegiatan mentoring ini? Insya Allah secepatnya Pak ya. Rencananya pekan depan Pak, saya akan melaksanakan mentoring secara bergilir kepada rekan-rekan guru di sekolah. Baik, jadi kegiatan tersebut Bu Fatma akan merencanakannya pekan depan Bu ya. Nah, dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, apakah Bu Fatma membutuhkan bantuan atau semacamnya dari rekan-rekan guru? Oh iya Pak, tentunya saya akan memerlukan bantuan untuk berkolaborasi dengan beberapa rekan guru yang berkompeten, utamanya rekan-rekan guru yang memiliki keahlian dalam memanfaatkan platform media pembelajaran yang menarik. Baik, baik. Baik, artinya Bu Fatma akan melakukan kolaborasi nih dengan rekan-rekan yang ahli dalam bidang IT Iya Pak. mungkin atau dalam hal membuat media pembelajaran Bu ya. Baik Ibu Fatma, saya pikir cukup. Inilah akhir dari sesi perbincangan kita pada pagi hari ini ya. Ya, saya sangat senang dan juga penasaran dengan hasil coaching kita pada pagi hari ini. Semoga rencana-rencana baik dari Bu Fatma ini diberikan kelancaran dan kemudahan dalam melakukan perubahan di sekolah Bu ya.
serta semoga apa yang Ibu rencanakan ini bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Namun sebelum saya menutup perbincangan kita pada pagi hari ini, masih ada satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Jadi menurut Bu Fatma, apa sih yang Bu Fatma dapatkan dari perbincangan kita kali ini? Ya Pak, selama mengikuti perbincangan ini, saya menemukan gambaran tentang bagaimana cara untuk membantu rekan-rekan guru di sekolah dalam mengubah mindset mereka dan menghadirkan proses pembelajaran yang menarik atau pembelajaran yang berpusat pada siswa di sekolah saya, Pak. Baik Bu Fatma. Jadi pekan depan kita bincang-bincang lagi Bu ya tentang aksi nyata yang telah Bu Fatma lakukan di sekolah Bu Fatma. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sampai di sini dulu perbincangan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke Pak Sul, bagaimana? Alhamdulillah ya, coachingnya berjalan dengan baik dan lancar Pak. Iya Bu. Oke, tadi sebelum coaching saya lihat Bapak saya sempat menanyakan ya tentang indikator pencapaiannya. Dari indikator pencapaian tadi yang Bapak sudah lakukan dan inginkan, apa yang Bapak sudah lakukan tadi Pak? Baik Ibu, alhamdulillah tadi saya sudah melakukan proses coaching dan berdasarkan hasil coaching tadi, menurut saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta, yang dimana saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan, kemudian juga saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coach informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya juga sudah menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan dan saya sudah meminta coach untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut. Jadi kurang lebih seperti itu Bu Reni. Ya, oke. Bagus sekali ya menurut saya Pak. Saya sebagai supervisor atau observer sudah saya lihat caranya Bapak mengcoaching Bu Fatma sudah sangat baik dan menjalankan proses coaching dengan lancar. Nah Pak, setelah menjalankan proses coaching sesuai dengan alur Tirta, di mana Bapak sudah menanyakan tujuan, melakukan identifikasi, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot ya pada coach, sehingga coach menemukan solusinya sendiri ya, di mana pada coaching kali ini Bapak juga menerapkan prinsip coaching yang bertanggung jawab. Iya, selamat ya Pak. Iya Bu. Ya, namun sebelum saya mengakhiri perbincangan hari ini Pak, masih ada satu pertanyaan saya. Dari proses coaching tadi yang Bapak sudah lakukan, kompetensi yang Bapak kembangkan tadi, apa ya Pak kira-kira tadi sudah Bapak lakukan? Baik Ibu, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan jadi dalam proses coaching tadi yang sudah berlangsung, yakni ke depan saya masih ingin mengembangkan terkait kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Karena menurut saya dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, saya dapat menggali informasi lagi yang lebih mendalam dan dapat mengarahkan coach dalam menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Seperti itu. Luar biasa sekali Pak Sul. Ya, alhamdulillah ya Pak Sul sudah menerapkan alur Tirta yang baik. Kemudian Bapak melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Yang saya perhatikan juga tadi Bapak sudah merespon jawaban dari coach. Kemudian sudah luar biasa hari ini Pak.
menggalinya lebih dalam sekali. Iya. Oke, semoga perbincangan kita kali ini dipertemukan kembali dengan kesempatan dan pengalaman yang lain lagi. Ya Pak, alhamdulillah. Baik, Oke, Bu. saya cukupkan Alhamdulillah, Ibu. percakapan kita hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat selalu. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.